hamil umur 16 tahun boleh nggak? Boleh, tapi beresiko janinnya berat badan lahir rendah atau prematur atau saat persalinan resiko kematian ibu lebih besar. Usia wanita yang ideal untuk hamil ada 20 sampai 35 tahun. Di atas 35 terlalu tua, di bawah 20 terlalu muda. Ada penelitiannya gitu ya, bukan omong-omong warung kopi gitu. Tapi kan zaman Rasul dulu bisa, ya zaman Rasul, sekarang beda gitu. Ada penelitian, kita nggak bisa. Kita mencintai Rasul, mengagumi, tapi tidak selalu belak-belak gitu. Karena ada zamannya berbeda gitu. Ya. Syarat ingat untuk kami di atas 20 sampai 35. Meminimalisir resiko kesakitan dan kematian bagi ibu maupun janin. Ya. Jarak anak 2 sampai 4 tahun. Kalau tahun ini lahiran, baru hamil lagi 2 tahun lagi. Jangan terlalu dekat. Kalau tahun depan hamil, fisiknya belum cukup siap, rahimnya belum sehat lagi, fisik kita belum siap, psikologi kita juga belum sehat, belum siap. Anak kita belum cukup di ASI dan kasih sayang. 2 sampai 4 tahun idealnya. Jumlah anak dianjurkan 2, tapi kalau kamu mampu secara finansial dan waktu, silakan mau 3 atau 4, tapi bertanggung jawab. Jangan anak banyak tapi pekerjaannya kurang maksimal. Gitu. Banyak, bukan melarang banyak anaknya, punya anak boleh, tapi kerja kamu harus lebih besar lagi, ikhtiarnya, menjemput rezekinya. Nah, untuk mengatur jarak dan anak ini pakai KB. Pilih alat kontrasepsi sesuai, mau pil, mau suntik, mau IUD, mau pakai suaminya pakai kondom, atau bahkan kalau udah tutup pabrik, kamu bisa tubektomi perempuannya atau cowoknya vasektomi. Saluran telurnya diikat, saluran sperma diikat. Ini apa yang harus perhatikan? Indeks massa tubuh ya, pertambahan berat badan minimal 4 kali dalam selama kehamilan, cek kandungan ke bidan atau ke dokter. Imunisasi. Nah, hari ini kalau bisa, ya harusnya sih lahiran itu di bidan atau di dokter, jangan lagi di Paraji atau dokter anak, karena tidak ya maaf, tidak ada standar kesehatan yang ideal di Paraji ya. Siapin dana yang diperlukan nih. Bukan hanya bikinnya aja yang mau, tapi kamu siapin uang juga dananya. Nanti Mas Ep yang orang ini. Siapkan donor darah. Melahirkan itu proses yang berani bisnis. Pasti pendarahan. Pendarahannya ada yang sesuai, ada yang berlebih, dan itu perlu donor darah. Hidup dan mati gitu melahirkan itu. Nah, cari pusat rujukan yang terdekat. Kalau kita rumahnya di Majalaya, rumah sakit Ebah Majalaya, rumah sakit Al Ihsan Bale Endah dekat misalnya. Atau rumah kita di Lembang, mana yang dekat? Cari dulu gitu, jangan udah mau ngurus baru rumah sakit mana ya? Takutnya nggak ketolong. Nih cara ngitung indeks massa tubuh, berat badan dibagi tinggi badan dan kuadrat. Jadi kalau berat badan 50 kilo dibagi tinggi badannya 1,5 meter, di kuadratnya kan 2,25 nih. Nah, jadi hasilnya 22. Kesimpulannya normal. BMI-nya masih 22, di antara 16 dan 24 itu masih normal. Pertambahan berat badan ideal antara 11 sampai 16 kilo. Jadi kalau lagi hamil maksimal 16 kilo untuk yang normal weight. Tapi kalau untuk yang underweight, yang berat badannya kurus, maksimal 18. Kalau yang udah kegemukan dari sebelum hamil, maksimal 7 kilo. Nah, apa maksud dan tujuan dari pemeriksaan ibu hamil? Ya, kita harus tahu kondisi ibu dan bayi dalam kandungan seperti apa. Hamil muda diperiksa, tahu-tahu datang pas mau brojol, tahu-tahu ada apa-apa bayinya. Apakah anemia ibunya, HB-nya di bawah 8, atau bayinya ternyata berat badan kurang, atau ada kelainan kecacatan, atau ibunya ternyata hipertensi, itu kan resiko-resiko, itu harus dipantau. Imunisasi katanya 2 kali dalam kehamilan, obat penambah darah ya. Hamil itu normalnya memang ada anemia turun. Jadi kalau misalnya lagi belum hamil 11 atau 12,
Tapi kalau hamil bisa 10, sekian, itu masih wajar. Anemia fisiologis karena kehamilan. Tapi kalau udah sampai di bawah 10, di bawah 8 lagi, ya itu ada sesuatu yang harus dicari. Oke, udah. Oke, lanjut dulu diskusi. Di yang pertama yang terkait sama vaksin, ternyata berarti vaksin TT itu bukan untuk saat sebelum nikah ya, tapi fungsinya sebelum persalinan. Karena ada pertanyaan sebelum persalinan dan saat persalinan, saat sebelum hamil dan saat hamil bisa divaksin. Kalau pertanyaan gini dok, saya pernah dengar ada beberapa vaksin yang disarankan untuk pasangan-pasangan yang akan menikah. Vaksin apa saja yang sebaiknya dilakukan dan seberapa ketika vaksin tersebut yang akan menikah? Yang wajib sih tetanus toxoid aja. Oh, itu aja. Penting dok, seberapa penting untuk yang akan? Penting. Itu udah program nasional sih. Terus yang terbaru nih difteri itu kemarin lagi heboh nih, itu juga difteri. Boleh. Pap smear sebelum hamil boleh, tapi itu kasus yang berbeda. Pap smear itu untuk mendeteksi adanya kemungkinan ke arah kanker serviks. Jadi dilihat apakah ada perubahan sel-sel leher rahim. Sebelum nikah tapi udah pernah koitus belum? Oh, misalnya dia belum. Kalau belum pernah nggak usah. Belum menikah tapi udah pernah ML, pap smear. Tapi kalau belum pernah nggak usah kan nanti mencederai selaput darah. Jadi pap smear itu gini, kita ngambil sampel masuk ke dalam vagina, ada alatnya yang dioles. Jadi itu kan harus masih udah pernah ML. Kalau masih gadis belum pernah. Lanjut atau lanjut dulu? Udah langsung. Gimana? Udah tafsir belum? Udah tafsir belum? Enggak, kayaknya jangan. Udah dok, lanjut ya. Ini untuk ini mau laki-laki nih yang beberapa serius. Cara mengatasi ejakulasi ini seperti apa? Karena dokter tadi bilang bahwa untuk ejakulasi kan jarak laki-laki terus sebentar gitu aja. Caranya bagaimana mengatasinya dan bagaimana biar bisa tahan lama tidak ejakulasi gini? Jadi ejakulasi yang normal itu sekitar 5-6 menit ya. Waktu sampai mencapai ejakulasi itu 5-6 menit. Jadi kamu pasti dulu kalau cuma 5-6 menit itu normal. Jadi yang kamu berpikir 30 menit, kok saya 5 menit udah keluar itu ejakulasi dini. Nah, ejakulasi dini itu ada yang ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu penis sudah masuk sebentar, tapi udah masuk keluar. Kalau yang sedang dia baru nempel doang, udah ejakulasi. Kalau yang berat belum juga masuk, baru di depan doang udah ejakulasi itu berat. Nah, untuk mengatasinya olahraga, makanan yang cukup bergizi, percaya diri bahwa membangun psikologi ya. Jadi saya masih bisa kok normal, saya wajib normal 5 menit bisa. Terus tadi foreplay gitu, jadi jangan buru-buru langsung penetrasi, foreplay dulu, pemanasan dulu, gitu. Merangsang dulu gitu. Karena laki-laki itu kalau udah masuk nggak bakal tahan lama gitu. Jadi foreplay dulu aja, gitu ya. Makanya jangan khawatir. Jadi jangan bayangin kayak di film-film misalnya 20 menit sejam, itu bohong. Itu bohong ya dok ya? Yang sini Nah, tapi film porno itu. Itu ada sutradara yang itu mah acting gitu. Jangan percaya. Lanjut lagi dok, pertanyaan atau mau lanjut materi dulu? Boleh? Boleh. Lanjut aja. Apakah ada sunat di wanita? Kalau ada seperti apa? Saya nggak bakal jawab secara agama ya. Oke, silakan. Ada beberapa kasus sunat perempuan, tapi mutilasi klitoris. Ini kan klitoris nih. Ada jutaan saraf pusat rangsangan untuk perempuan. Kalau laki-laki mah penisnya gitu. Tapi kalau perempuan kan nggak berkembang. Ini harusnya cuma ada beberapa hitam yang cuma digores doang. Saya dengar dari Pak Amin, digores aja gitu hitam, itu nggak usah kayak laki-laki yang di kulitnya digunting, dipotong, dibuang gitu. Tapi ada yang lebih serem, ini dipotong, dimutilasi. Jadi klitoris ini dipotong, bukan hanya kulitnya tapi si daging ini. Nah itu yang tidak boleh, jangan. Jadi kalau menurut saya, yang saya dengar ya dari Ustaz Ahmad Medudin, sebenarnya
di Islam itu nggak ada hitan perempuan yang masalahnya. Itu hanya budaya satu daerah, malah kalaupun mau dihitan itu hanya digores doang si kulitnya, bukan dipotong. Misalkan ternyata ada kasus yang sudah terlanjur sudah potong gitu, ada saran dari misal dokter misalnya gitu? Gak bisa sih, Gak bisa, ya? itu sudah hilang. Jadi paling rangsangannya dari lewat G-spot tadi, klitorisnya mungkin sudah tidak maksimal. Ini terkait dengan pertanyaan yang selanjutnya, bahwa apakah sunat tersebut berpengaruh terhadap rangsangan seksual? Ya pengaruh. Misalkan Kalau cuma digores nggak pengaruh, tapi kalau sampai dipotong pengaruh. Lanjut lagi dok? Lanjut. Umur saya 23 tahun, sejak tahun 2013 akhir head saya tidak lancar, 2 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali. Tapi sekali juga 3 bulan 1 kali saya sudah periksa ke beberapa dokter dan katanya penyebabnya stres. Oke. Saya sudah coba berobat herbal tapi belum mau kembali, 1 bulan 1 kali. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Benarkah kasus seperti saya ini akan susah hamil? Penyebab head yang tidak teratur itu banyak. Ada faktor Saya tidak lancar, 2 bulan 1 kali atau 3 bulan. Harus periksa. Tanda seorang perempuan yang subur, fertil itu adalah head yang teratur. Ketika head teratur, lancar, artinya ada sel telur yang dilepaskan setiap bulannya. Mungkin harus periksa dulu apakah dengan USG atau dengan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah apa penyebab dari head yang tidak teratur itu. Atau hanya berupa gangguan hormon saja. Memang ada beberapa kasus setelah diperiksa nggak ada apa-apa, tapi dia memang lagi ada konflik rumah tangga berat, gitu ya. Itu pengaruh ke stres ya, jadi ke pikirannya jadi terganggu headnya. Atau seorang atlet perempuan sedang olahraga berat, diet, itu juga bisa mengganggu head. Padahal nggak ada penyebab organik yang ada di biasanya. Ya betul. Sebaiknya periksa dulu ya. Kesusahan mana dok? Ini tadi. Ada risiko sebelum hamil. Salah satu penyakit itu yang bikin head tidak teratur dan bikin susah punya anak itu PCOS, polycystic ovarian syndrome. Oke. Tadi saya sudah diingatkan tadi dia sudah selesai, berarti kita minta waktu sebentar ya Bu. Oh ada bersama dulu. Thank you. Untuk persiapan menikah intinya apa yang perlu dipersiapkan dari sisi kesehatan? Kalau dari sisi kesehatan, periksakan dulu Anda ke bidan atau ke dokter apakah dengan USG atau dengan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kesehatan.